Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Muhammad Zidanur, Herina Afifah, dan Hilda Febriana akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pemikiran Teologi Islam Berkemajuan dan Islam Nusantara. Dua organisasi Islam besar yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang baru saja keluar dari POP, Program Organisasi Penggerak, Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, sudah lama mempunyai dan mengembangkan konsep Islam yang dianutnya. NU dengan Islam Nusantaranya, sedangkan Muhammadiyah dengan Islam berkemajuannya. Dari segi definisi hampir sama, yaitu sama-sama menggunakan wasatiyah, moderat, tetapi dari segi implementasi strategi berbeda. Islam berkemajuan. Istilah berkemajuan sangat sering diungkapkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam perjalanan Muhammadiyah. Salah satu pernyataan tersebut dapat dilacak dari ucapan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berbunyi, "Dadio Kiai sing kemajuan lan ojo kesel-kesel anggunmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah." Nampak jelas dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan dan menjalankan misi organisasi Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi semangat bekerja untuk menciptakan perubahan dan pencerahan bagi agama Islam yang pada saat itu masih dianggap kolot dan tertinggal. Meskipun istilah berkemajuan itu sudah dipakai ketika zaman awal Muhammadiyah, namun sepertinya kata-kata tersebut tidak mengacu kepada identitas tertentu. Berkemajuan memang mengacu kepada visi dan cara berpikir ke depan. Dalam catatan sejarah, istilah Islam berkemajuan diperkenalkan kembali dalam memberikan ciri tentang masyarakat Islam yang sebenarnya. Pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-37 tahun 1968 misalnya, dikupas tentang karakter masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ciri-ciri masyarakat berkemajuan. Yang pertama, masyarakat yang maju dan dinamis serta dapat menjadi contoh. Yang kedua, masyarakat Islam yang dapat membina semua sektor kehidupan secara serempak dan teratur atau terkoordinir. Yang ketiga, dalam pelaksanaannya, masyarakat itu mengenal pentahapan dan pembagian pekerjaan. Islam Nusantara. Islam Nusantara atau model Islam Indonesia adalah istilah organisasi Islam Nahdlatul Ulama untuk menyebut wujud empiris Islam yang dikembangkan di Nusantara. Istilah ini diperkenalkan dan digalakan oleh NU pada 2015 sebagai bentuk penafsiran alternatif masyarakat Islam global yang selama ini selalu didominasi perspektif Arab dan Timur Tengah, misalnya Wahhabisme dari Saudi. Menurut NU, akar Islam Nusantara dapat dilacak setidaknya sejak abad ke-16 sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, interpretasi, dan vernakularisasi terhadap ajaran dan nilai-nilai Islam yang universal, yang sesuai dengan realitas sosiokultural Indonesia. Islam Nusantara didefinisikan sebagai penafsiran Islam yang mempertimbangkan budaya dan adat istiadat lokal di Indonesia dalam merumuskan fikihnya. Ada beberapa definisi tentang Islam Nusantara yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir Islam, antara lain, Islam Nusantara ialah paham dan praktek keislaman di bumi Nusantara sebagai hasil dialektika antara teks syariat dengan realitas dan budaya setempat. Pemaknaan senada, Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Definisi pertama ini menunjukkan bahwa secara substantif, Islam Nusantara merupakan paham Islam dan implementasinya yang berlangsung di kawasan Nusantara sebagai akibat sistensis antara wahyu dan budaya lokal, sehingga memiliki kandungan nuansa kearifan lokal atau local wisdom. Sedangkan divisi kedua merupakan Islam yang berkarakter Indonesia, tetapi juga sebagai hasil sistensis antara nilai-nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisional. Hanya saja wilayah geraknya dibatasi pada wilayah Indonesia sehingga lebih sempit daripada wilayah gerak dalam pengertian yang pertama yang menyebut bumi Nusantara. Sayangnya dalam sumber-sumber tersebut bumi Nusantara tidak dijelaskan wilayah jangkauannya. Adapun bagian lain
Terdapat upaya memperluas wilayah pemberlakuan Islam Nusantara hingga mencapai kawasan Asia Tenggara. Islam Nusantara mengacu pada gugusan kepulauan atau benua maritim yang mencakup Indonesia, wilayah Muslim Malaysia, Thailand Selatan, Singapura, Filipina Selatan, dan Champa. Maka Islam Nusantara sama sebangun dengan Islam Asia Tenggara. Ciri utama dari Islam Nusantara adalah tawasud atau moderat, rahmah atau pengasih, anti radikal, inklusif, dan toleran. Dalam hubungan dengan budaya lokal, Islam Nusantara menggunakan pendekatan budaya yang simpatik dalam menjalankan syariah Islam. Ia tidak menghancurkan, merusak, atau membasmi budaya asli, tetapi sebaliknya merangkul, menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya lokal. Salah satu ciri utama dari Islam Nusantara adalah mempertimbangkan unsur budaya Indonesia dalam merumuskan fikih. Sekian dari kami, apabila terdapat kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.